Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saudaraku? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat datang di channel Rahasia Kolbu. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di sini. Syalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang berada di sepanjang zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran dianggap sebagai sumber ilmu, petunjuk, dan cahaya bagi umat manusia. Dalam keyakinan beberapa individu, ada yang meyakini bahwa beberapa orang diberkahi dengan khodam Al-Quran, entitas spiritual yang menemani mereka dalam kehidupan sehari-hari. Khodam Al-Quran dianggap sebagai penjaga, pembimbing, dan sumber keberkahan bagi orang yang diikuti olehnya. Khodam Al-Quran adalah makhluk yang diutus oleh Allah untuk melindungi dan membimbing individu yang memiliki hubungan khusus dengan Al-Quran. Khodam Al-Quran diyakini dapat melindungi individu dari gangguan makhluk jahat dan energi negatif. Mereka membantu individu dalam memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dengan lebih baik. Orang yang memiliki hubungan mendalam dengan Al-Quran, seperti menghafalnya atau mengamalkan ayat-ayatnya, diyakini lebih mungkin memiliki khodam Al-Quran. Khodam ini membantu individu dalam memperdalam pemahaman tentang ajaran agama dan menghadapi ujian hidup dengan kesabaran. Ada beberapa tanda-tanda yang dipercaya menunjukkan bahwa seseorang diberkahi dengan kehadiran khodam Al-Quran. Di segmen ini, saya akan jelaskan 10 tanda seseorang yang diikuti khodam Al-Quran. Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai selesai, agar mendapat informasi yang lengkap dan sempurna. Berikut adalah 10 tanda yang sering dianggap sebagai indikator keberadaan khodam Al-Quran dalam diri seseorang. Yang pertama, kesederhanaan dan kehalusan bicara. Orang-orang yang diikuti oleh khodam Al-Quran memiliki kecenderungan untuk berbicara dengan penuh hikmah dan kesederhanaan. Mereka mengungkapkan pemikiran mereka dengan bijaksana, tanpa meninggalkan kesederhanaan dalam kata-kata dan penyampaian. Ketika berkomunikasi, mereka selalu mempertimbangkan dampak kata-kata mereka dan berusaha untuk membawa manfaat kepada pendengar mereka. Yang kedua, ketaatan dalam beribadah. Seseorang yang diberkahi dengan khodam Al-Quran menunjukkan ketaatan yang tinggi dalam menjalankan ibadah mereka. Mereka menjadikan ibadah sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka dan berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran Al-Quran. Mereka menjalankan ritual keagamaan dengan penuh keikhlasan dan dedikasi, seperti salat, puasa, dan berbagai ibadah lainnya. Yang ketiga, ketajaman pemahaman Al-Quran. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bukan hanya menghafal ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga memahami makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Pemahaman mereka yang mendalam terhadap Al-Quran membuat mereka menjadi sumber inspirasi bagi orang lain dalam memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Yang keempat, pengaruh positif. Orang-orang yang diikuti oleh khodam Al-Quran membawa pengaruh positif dalam lingkungan sekitar mereka. Mereka memancarkan aura kedamaian, kasih sayang, dan kebaikan yang mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka. Mereka menjadi contoh nyata tentang bagaimana ajaran Al-Quran
dapat membentuk karakter yang baik dan berdampak positif pada masyarakat. Yang kelima, ketabahan dan kesabaran. Mereka mampu menghadapi cobaan dan ujian hidup dengan ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Mereka memahami bahwa setiap ujian adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka menerima ujian tersebut dengan hati yang lapang. Ketabahan dan kesabaran mereka menjadi bukti nyata tentang kepercayaan dan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, kesederhanaan dalam hidup. Meskipun mungkin memiliki kesuksesan dan kekayaan materi, individu yang diikuti oleh khodam Al-Quran tetap hidup dengan sederhana dan rendah hati. Mereka tidak tergoda oleh kemewahan duniawi dan tetap memprioritaskan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan mereka. Mereka menggunakan kekayaan dan kesuksesan mereka untuk berbagi dengan orang lain dan mencari keberkahan dalam sederhana. Yang ketujuh, kemampuan untuk membantu orang lain. Mereka memiliki dorongan yang kuat untuk membantu orang lain tanpa pamrih. Mereka menggunakan pengetahuan, kebijaksanaan, dan kekayaan mereka untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Mereka tidak hanya membantu secara materi, tetapi juga memberikan dukungan emosional dan spiritual kepada orang-orang di sekitar mereka. Yang kedelapan, konsistensi dalam kebaikan. Orang-orang yang diikuti oleh khodam Al-Quran konsisten dalam melakukan perbuatan baik. Mereka tidak hanya melakukan kebaikan pada saat-saat tertentu atau untuk mendapatkan pujian, tetapi mereka menjadikan kebaikan sebagai gaya hidup mereka yang utama. Mereka bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh Al-Quran dalam setiap aspek kehidupan mereka. Yang kesembilan, ketenangan batin. Mereka memiliki ketenangan batin yang dalam, bahkan di tengah-tengah kesibukan dan ujian hidup. Mereka percaya bahwa ketenangan batin ini adalah hasil dari keberadaan khodam Al-Quran yang selalu mendampingi mereka. Ketenangan batin mereka memungkinkan mereka untuk tetap tenang dan tabah menghadapi segala tantangan dan kesulitan dalam hidup. Yang ke-10, kecintaan pada ilmu dan pendidikan. Orang-orang yang diikuti oleh khodam Al-Quran memiliki kecintaan yang besar pada ilmu pengetahuan dan pendidikan. Mereka percaya bahwa pengetahuan adalah kunci menuju pemahaman yang lebih dalam terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terus belajar dan meningkatkan pemahaman mereka tentang Al-Quran serta berbagai bidang ilmu pengetahuan lainnya untuk lebih baik melayani manusia dan mencapai keberkahan dalam hidup. Demikianlah penjelasan lebih lanjut mengenai 10 tanda seseorang yang diikuti oleh khodam Al-Quran. Dengan memahami dan mengamalkan tanda-tanda ini, diharapkan kita dapat menjadi manusia yang lebih dekat dengan ajaran Al-Quran dan mendapatkan keberkahan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.